Scam Villains Self-Saving System Chapter 18. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Apakah kamu berani menambahkan tindakan ekstra dan membuatnya datang dengan kotak makan siang juga? Memikul kalimat protagonis yang sangat panjang, mengambil peran opera longtau opera Cina, dan menerima upah minimum berbayar. Ini mengeksploitasi buruh, kamu tidak bisa menolaknya. Dari keegoisan, Shen Qingqiu berhasil dengan beberapa upaya untuk mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Luo Binghe. Tatapan awalnya Luo Binghe yang keras kepala dan kaku mendingin, seolah-olah segenggam air mata air yang jernih menyiram kemarahannya. Shen Qingqiu tersenyum dan berkata, namun, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Jika kamu tidak punya cara untuk menjadi kuat, aku akan berada di sisimu dan melindungimu. Membiarkan Luo Binghe menjadi raksasa immortal iblis masa depan yang besar dari 3 alam tidak sebaik membiarkannya tetap sebagai bunga putih kecil yang simpatik. Shen Qingqiu sama sekali tidak keberatan membawanya di bawah sayapnya dan merawatnya seumur hidup. Pikirannya sederhana dan murni seperti ini, meskipun jika sampai ke telinga orang lain maka itu mungkin tidak akan menjadi kasus yang sama. Luo Binghe sudah benar-benar tercengang. Belum pernah ada seseorang yang menunjukkan komitmen yang begitu lugas dan hangat terhadapnya sebelumnya. Meskipun dunia luas, berapa banyak orang yang bisa mengatakan, kamu tidak perlu menjadi kuat, aku di sini dan tentu saja tidak akan membiarkanmu dibuli. Dan mereka bukanlah omong kosong. Shen Qingqiu mengatakan dia akan mencapainya berarti dia akan mencapainya. Beberapa kali, dia sudah membuktikan dengan tindakannya bahwa dia lebih suka melukai dirinya sendiri daripada membiarkan Luo Binghe menerima sedikit luka. Terlebih lagi, kasih sayang dalam kata-kata ini tampak terlalu banyak. Setelah gelombang perasaan hangat sedikit mereda, sensasi panas dengan cepat naik ke wajah Luo Binghe. Shen Qingqiu terbatuk sejenak. Dia dengan menyakitkan menemukan bahwa dia tidak dapat batuk darah dalam mimpi dan mengangkat lengannya. Yah. Pertama, bantu aku. Luo Binghe merasakan tempat di mana pergelangan tangannya dipegang terasa berbeda, seolah-olah perasaan kesemutan tertinggal. Segera, dia menyadari dia terlalu banyak berpikir dan memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menghormati Shizun. Dia buru-buru menyesuaikan pikirannya. Tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara yang terdengar tua itu berteriak, "Hei!" dan dengan penuh minat berkata, bocah ini benar-benar mampu mematahkan pesona sihir pria tua ini. Jelas bukan orang yang sederhana. Suara itu sepertinya datang dari dalam lembah, bergema. Mengelilingi 2 orang dan mereka tidak dapat mengatakan itu datang dari arah mana. Shen Qingqiu merasa gembira, bos tahap ini akhirnya muncul. Artinya, jika adegan hubungan baik selesai, dia bisa berhenti bekerja. Cepat, cepat, cepat datang bos. Cepat ambil protagonis. Luo Binghe tidak sepenuhnya membantu Shen Qingqiu ketika tatapannya bersinar dengan kewaspadaan. Iblis mimpi muncul ketika Shen Qingqiu terluka membuat situasi sangat tidak menguntungkan. Dia memutuskan, jika iblis mimpi ingin membuat gerakan untuk membunuh, bahkan jika kekuatannya sendiri lemah, dia masih harus memiliki kekuatan untuk menunda sisi lain dan berusaha untuk meninggalkan kesempatan tipis untuk bertahan hidup untuk Shizun. Dia baru saja memutuskan ketika suara itu berlanjut, kamu, datanglah. Biarkan orang tua ini melihat dan melihat pahlawan muda seperti apa yang memiliki keterampilan seperti ini. Luo Binghe menyaksikan Shen Qingqiu. Sebelum master berbicara, murid tidak boleh mengambil inisiatif untuk berbicara. Suasana hati Shen Qingqiu tidak buruk dan dia memiliki niat untuk memancingnya sedikit. Orang lain bertanya pada pahlawan muda ini. Apa tanggapanmu? Wajah Luo Binghe sepenuhnya merah. Dia berbalik dan berkata, menembus pesona sihir penatua adalah semua karena mengandalkan kekuatan Shizun saya. Saya tidak berani disebut sebagai pahlawan muda. Suara itu mendengus dan sepertinya meremehkan. Shen Qingqiu tahu mengapa dia mendengus. Ini adalah mimpi Luo Binghe, jadi Luo Binghe hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun dia memblokir pukulan untuk Luo Binghe, pada akhirnya dia masih harus bergantung pada Luo Binghe dengan cepat mendapatkan kembali kewarasan untuk pesona sihir untuk pecah. Namun, Shen Qingqiu terlalu malas untuk menjelaskan dan sudah tahu bagaimana hal-hal akan berkembang dari sini. Dia bertanya, apakah ini yang mulia penatua iblis mimpi?
Suara itu berkata, orang tua ini akan membiarkan bocah ini datang, tapi saya tidak ingin kultivator sekte Gunung Changqiong umum datang. Biarkan dia tidur dulu. Seperti yang diharapkan, situasinya persis sama seperti dengan Ning Yingying dalam karya aslinya. Selain orang ini Luo Binghe, mereka semua akan didorong keluar oleh iblis mimpi. Shen Qingqiu tiba-tiba merasa kepalanya sakit, dan dia pingsan. Luo Binghe sangat terkejut. Dia buru-buru mendukungnya dan memanggil, "Sizun." Iblis mimpi berkata, "Tidak perlu khawatir. Orang tua ini hanya mengirimnya ke mimpi dalam mimpi, membiarkannya tidur lebih nyenyak. Kamu, cepatlah datang." Kali ini, bisa dengan jelas didengar bahwa suara itu datang dari gua yang gelap di barat. Luo Binghe tidak dapat membangunkan Shen Qingqiu. Dia membaringkannya dengan ringan di tanah, lalu berbalik ke arah suara, "Saya akan memanggil tetua ini penatua sebagai tanda sopan santun, jadi tolong jangan membuat hal-hal sulit untuk Sizun saya." Iblis mimpi tersenyum dan berkata, "Bocah, aku melihat kenanganmu. Sifu ini tidak memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu tidak membiarkanku menyingkirkannya? Ini adalah aku yang membantumu." Sebagian besar ingatan yang dia lihat adalah interaksi antara Shen Qingqiu, asli dan Luo Binghe. Kenangan itu benar-benar membuat sebagian besar dari total ingatan itu. Luo Binghe menggelengkan kepalanya, Sizun tidak seperti apa yang penatua pikirkan. Jika tidak ada yang bisa dikatakan, Sizun adalah Sizun, dia bisa memperlakukanku sesuka hatinya. Sebagai murid, saya tidak bisa melecehkan ini. Jika Shen Qingqiu masih bisa mendengar pada saat ini, dia perlu mengaum di dalam hatinya, "Luo Ge, saya harap setelah Anda menghitam Anda masih akan mengingat kata-kata yang Anda katakan." Iblis mimpi mendengus, terlalu banyak bicara. Jalan kebenaran alam manusia selalu merupakan kemunafikan semacam ini. Siapa yang peduli apakah dia mastermu atau tidak, apakah kamu menghormatinya atau tidak. Begitu seseorang membuatku marah atau menyakitiku, aku bunuh mereka. Dia jelas tahu kultivasimu tidak cukup untuk menangani Tian Cui dan tetap mengirimmu keluar. Niat seperti ini, mungkinkah kamu tidak bisa melihat dengan jelas? Luo Binghe berkata acuh tak acuh, pada saat itu, bahkan saya tidak percaya saya akan bisa menang. Sizun percaya pada saya dan tidak hanya memberi saya kesempatan, tetapi juga mendorong saya selama pertarungan. Pada akhirnya, saya benar-benar menang. Ada kalimat lain yang dia katakan diam-diam dalam hatinya, untuk menyelamatkanku, Sizun memblokir 2 serangan untukku. Dia benar-benar memperlakukan saya dengan baik. Iblis mimpi juga melihat beberapa fragmen memori. Dia tidak mengerti Shen Qingqiu ini, dan tidak mau berkutat dengan masalah ini. Tapi terhadap Luo Binghe, sikapnya sangat puas, "Bocah. Kamu adalah orang yang memiliki gairah kuat dan kemauan yang kuat." Luo Binghe berkata, "Tidak sebaik Sizun memperlakukanku, 10.000 kali lipat." Jika iblis mimpi memiliki mulut, itu sudah lama mulai berkedut. Dia memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Belum memutuskan untuk sesaat, iblis mimpi mengatakan, "Orang tua ini merasa bahwa di tubuhmu, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu apa itu." Luo Binghe sedikit terkejut, "Ada sesuatu pada saya. Bahkan kamu tidak bisa melihatnya." Iblis mimpi tertawa nakal, "Aku bisa melafalkan garis leluhurku di sini. Tapi untuk seseorang yang bahkan lebih luar biasa daripada orang tua ini untuk menyegel sesuatu di tubuhmu bukan tidak mungkin." Luo Binghe terkejut. Iblis mimpi tidak akan membuang wajah yang diperoleh dari berabad-abad hanya untuk berlari ke sini dan menipu seorang anak laki-laki di dekade pertamanya seperti dia. Dia tidak bisa tidak mengatakan, "Tidak percaya, makna penatua ini adalah apa yang ada di tubuh saya." Terkait dengan iblis. Iblis mimpi tertawa, "Bagaimana? Tidak puas? Apakah kamu terburu-buru membuat perpisahan yang bersih dari iblis?" Keterkejutan Luo Binghe tidak bertahan lama. Pikirannya berputar sangat cepat. Dia terdiam sesaat, lalu dengan tegas mengatakan, "Orang alam iblis melakukan banyak hal jahat dan telah menyakiti Sizun saya berkali-kali. Secara alami, saya tidak bisa memiliki hubungan dengan mereka." Iblis mimpi berkata dengan suram, "Bocah, apakah kamu berani mengatakan 3 kata tanpa menyebutkan Sizunmu itu?" Orang tua ini menebak bahwa kalimatmu selanjutnya adalah bertanya pada penatua ini apakah ada cara untuk mengeluarkannya dari sini. Luo Binghe tersenyum kecut, "Bahkan jika aku bertanya, akankah penatua memberitahuku?" Iblis mimpi tertawa terbahak-bahak,
bukannya lelaki tua ini tidak mau memberitahumu. Orang tua ini benar-benar tidak memiliki kekuatan. Jika kamu bahkan tidak dapat memahami kenyataan, mengapa berbicara tentang keluar? Jika itu bukan karena saya tidak tahu dirimu, bocah, saya pasti sudah membunuh kalian berdua. Tidak akan ada hal menyeret ini untuk bisnis setengah hari. Apakah kamu pikir orang tua ini sangat santai? Luo Binghe tidak berbicara. Apa yang dia pikir adalah, jika kamu bahkan tidak memiliki substansi lagi dan hanya sekelompok bayangan yang bertindak sebagai parasit di mimpi orang lain, jika kamu tidak santai, siapa yang santai? Meskipun disposisi alaminya hangat, ini adalah fakta. Iblis mimpi tidak tahu bahwa Luo Binghe mengkritiknya dalam pikirannya dan berbicara lagi, saya mengatakan saya tidak berdaya, bagaimanapun, itu tidak berarti saya tidak punya jalan. Luo Binghe terkejut. Dia mungkin bertanya, Penatua, apakah Anda bersedia memberitahu jalan? Iblis mimpi berceramah, orang tua ini tidak hanya bisa mengajarimu cara menekannya, tetapi juga bisa mengajarimu lebih banyak lagi. Luo Binghe mengerti. Hatinya jatuh. Suaranya mendingin ketika dia berbicara, kamu ingin aku berkultivasi di jalan iblis. Apa yang salah dengan berkultivasi jalur setan? Jika kamu dapat berkultivasi jalur setan, sesuatu itu yang berlapiskan pada tubuhmu akan memberimu manfaat besar. Berkultivasi dengan kecepatan secepat 1000 li sehari dan berdiri di atas lebih dari 10.000 orang, hal-hal ini bukan hanya kata-kata. Bahkan menjadi iblis abadi tertinggi tidak ada yang sulit. Mendengar kalimat terakhirnya, hati Luo Binghe bergerak. Berkultivasi dengan kecepatan secepat 1000 li sehari, menjadi iblis abadi tertinggi. Itu harus menjadi eksistensi terkuat. Sangat cepat, dia segera menolak gagasan itu. Shizun membenci iblis, jika dia tidak mampu menahan godaan iblis mimpi dan jatuh ke jalan bengkok, bagaimana dia bisa menghadapi Shizun? Apakah Shen Qingqiu sedih atau marah seperti Guntur? Tak satu pun dari hal-hal itu adalah apa yang dia ingin lihat sendiri. Tidak, Luo Binghe dengan tegas menolak. Iblis mimpi tersenyum dingin, jika kamu tidak mau belajar dariku, aku khawatir kamu tidak akan dapat menekan energi iblis di tubuhmu. Saat ini, itu sangat tersembunyi dan tidak dapat dilihat, jadi semuanya baik-baik saja. Tetapi lelaki tua ini dapat merasakan bahwa segel di tubuhmu telah menjadi lemah. Tunggu sampai suatu hari segel itu rusak, kejahatan itu keluar, dan sekelompok pembantai setan mengelilingimu termasuk sifu baikmu, bagaimana dia akan memperlakukanmu. Menyebutkan hal-hal yang paling mengkhawatirkan Luo Binghe, wajahnya tenggelam, Penatua iblis mimpi, saya hanyalah kultivator minor. Mengapa Anda harus memaksa saya untuk memupuk jalan iblis? Pertanyaan ini benar-benar tepat. Selain penulis, tidak ada yang tahu persis mengapa semua ahli yang luar biasa dan tingkat tinggi semua menangis untuk protagonis untuk menjadi murid mereka atau pewaris atau menantu laki-laki. Tidak, sebenarnya, mungkin sejumlah besar penulis juga tidak memiliki cara untuk mengetahui jawaban atas misteri abadi ini. Bocah, kamu tidak tahu cara menghargai bantuan. Orang tua ini melihat bahwa kamu aneh, bahkan tidak menginginkan pengetahuanku yang hilang dengan mengambil keuntungan dari tubuh daging yang lenyap seperti asap dan tersebar seperti awan. Berapa banyak orang yang akan meminta kesempatan semacam ini dan itu tidak akan datang bahkan jika mereka memohon. Wajah Luo Binghe tanpa ekspresi. Iblis mimpi melihat bahwa dia tidak merespon dan tiba-tiba dipenuhi dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Benar saja, ketika Luo Binghe membuka mulutnya, ada sedikit senyuman tak terduga. Dia dengan santainya berkata, mengapa Penatua ini sangat ingin mengajari saya? Saya takut itu bukan hanya karena Anda tidak mau kehilangan pengetahuan Anda tanpa seorang pengganti. Iblis mimpi diam-diam berteriak, tidak bagus. Akhir chapter 18. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.